Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti pernah mengalami saat-saat seperti itu. Kalau tadi dikatakan saya sempat ikut mengajar atau menyampaikan sesuatu, saya dulu pun juga pasti pernah mengalami hal yang sama. Karena agama ini datang itu harus ditransfer melalui guru. Jadi orang itu tidak bisa secara alami menjadi Islam, itu tidak bisa. Kalau kita sejak lahir, kemudian tumbuh, berkembang, tanpa diajari dengan Islam, tanpa kita itu berguru kepada guru yang tahu tentang Islam, maka tidak mungkin kita itu bisa menjadi Islam. Dan orang yang tidak kenal Islam itu boleh dikatakan secara sederhana, itulah yang disebut manusia yang masih jahiliyah. Seganteng apapun, sesakti apapun, dia tetap jahiliyah. Termasuk saya sendiri juga, pasti mengalami fase jahiliyah. Kemudian bertemu dengan Islam, nah begitu kita ketemu dengan Islam, itulah saat-saat yang menentukan. Karena itulah pertaruhan hidup kita. Saya dulu juga bersama-sama dengan yang lain, juga ngaji, juga bertemu dengan Islam. Akhirnya apa? Akhirnya keputusan itu pertaruhannya pada diri kita masing-masing. Setelah kita tahu kebenaran dan setelah kita tahu bahwa yang kita jalani selama ini salah, bisnis kita ini selama ini salah, apa yang kita jalani ini salah, dan kita sudah tahu yang benar, maka pertaruhannya apa? Kita akan berhijrah untuk menuju kepada kebenaran, atau kita tetap akan bertahan kepada kejahilian. Itu keputusannya apa? Ada pada diri kita sendiri. Terbukti juga peserta ini kan awalnya mulai dari IBC edisi 1 meludak. Saya masih ingat di hotel di Jalan Kaliurang itu, sampai ada yang lesehan di depan, yang di depan belakang pada berdiri, tempat duduk disediakan 200 nggak cukup. Pada kemana semua itu, pada hilang. Itu artinya apa? Ada yang benar-benar memutuskan untuk mau berhijrah, ada juga yang sudah merasa nyaman, sudah merasa jenak dengan apa yang dilakukan. Itu semua keputusannya pada diri masing-masing. Kalau saya hanya sarana saja, hanya bisa membantu, dan saya juga terus berproses untuk menuju kepada kebenaran. Itu sebagai pengantar ya. Baik, kita sekarang masuk ke materi. Kita sekarang membahas pondasi yang kedua. Judulnya apa? Membangun pondasi bisnis 2. Berarti minggu depan membangun pondasi bisnis 3. Enak ya, biar nggak pusing mencari judul. Untuk menyambungkan dengan materi sebelumnya, karena kita bertemu terakhir itu setahun yang lalu, jadi udah lama kita tidak berjumpa, supaya nyambung. Terakhir kita mengatakan, yang saya sampaikan adalah, yang disebut membangun bisnis, yang disebut membangun pondasi bisnis, itu kita harus berani memulai membangun dari akarnya, dari pondasi yang paling dasar, pondasi yang paling dalam. Kemarin juga sudah kita jelaskan setahun yang lalu, bahwa yang disebut membangun pondasi yang benar-benar kuat itu bagaimana? Penjelasan kemarin, saya menunjukkan ada 2 pilihan.
manusia. Kemarin yang jadi contoh masuk enggak? Yang dari Bantul masuk ya? Oh, Purworejo ya, lupa itu. Saking banyaknya forum yang saya isi, bisa ngeles juga. Masih dari Purworejo? Subhanallah, luar biasa itu. Nggak kapok juga. Pilihannya apa? Manusia itu hanya dua kemungkinan pilihannya. Apakah dia adalah manusia yang sejati atau dia manusia jadi-jadian. Apa yang disebut manusia sejati? Manusia sejati adalah manusia yang mau mengawali hidupnya dengan berpikir. Manusia jadi-jadian adalah manusia yang dipimpin hidupnya dengan nafsu. Jadi yang mengendalikan hidup manusia itu dua. Kalau tidak dipimpin oleh akal, maka dipimpin oleh nafsu. Kalau tidak dipimpin nafsu, berarti dipimpin oleh akal. Maka kalau tidak dipimpin akal, berarti dia dipimpin nafsu. Kalau tidak dipimpin nafsu, berarti dipimpin akal. Mudah kan? Kemungkinannya hanya dua itu. Nah, kemarin sudah kita bahas yang disebut orang yang dipimpin nafsu itu kayak apa, orang yang dipimpin oleh akal itu seperti apa, dan kita sudah bisa menyimpulkan manusia sejati itu adalah manusia yang hidupnya dipimpin oleh akal. Tapi bukan sembarang akal, bukan sembarang berpikir, yang disebut hidup yang dipimpin oleh akal adalah orang yang mau mengawali hidupnya dengan berpikir. Jadi jangan sampai kita itu melangkahkan kaki, jangan sampai kita pergi kemana-mana, jangan sampai kita melakukan aktivitas apa saja, termasuk kita melakukan aktivitas bisnis sebelum kita berpikir. Itu manusia yang sejati. Dan aneh bin ajaib, mengaku manusia, sudah pergi kemana-mana, sudah melakukan aktivitas apa saja, tetapi tidak pernah mengawali hidupnya dengan berpikir. Kalau dia itu mengaku jadi manusia, itu berarti manusia jadi-jadian. Bentuknya aja manusia, bahasa Jermannya kelotokannya aja manusia. Tapi sebenarnya dia bukan manusia. Pasti dia dipimpin oleh nafsunya. Karena kemungkinan pemimpin diri kita itu hanya dua saja. Seperti kemarin kita contohkan, rumah tangga itu kemungkinan pemimpinnya dua. Kalau tidak bapaknya, ibunya. Kalau tidak suaminya, istrinya. Kalau rumah tangga itu dipimpin oleh suami, biasanya istrinya akan tunduk bertekuk lutut kepada suami. Tapi kalau rumah tangga dipimpin oleh istri, suami akan tunduk bertekuk lutut dengan istri. Tidak otomatis loh. Rumah tangga itu dipimpin oleh suami, nggak otomatis. Kalau nggak percaya, tanya pada diri masing-masing, bagi yang sudah punya istri, termasuk yang punya suami. Dan banyak buktinya. Saya pernah beli, kemarin mungkin sudah saya contohkan, saya pernah beli makan di sebuah warung di kampung saya itu, saya baru beli, piringnya tidak tersedia. Itu yang jual perempuan itu teriak-teriak, "Pak, piringnya mana?" Nggak keluar-keluar, akhirnya dia ke belakang, ternyata yang lagi nyuci piring itu suaminya gitu. Langsung dimuarai, kepalanya ditonjok-tonjok, mukanya diobok-obok gitu. "Kamu bisa kerja apa enggak? Laki-laki enggak tahu diri." Pokoknya diceramai itu. Saya mendengarkan tuh rasanya sakitnya tuh di sana. Berarti ada memang suami yang bertekuk lutut di bawah ketiaknya perempuan. Enggak otomatis. Kemungkinannya cuma dua itu. Manusia juga demikian. Kalau hidupnya tidak dipimpin oleh akalnya, dia dipimpin oleh nafsunya. Maka kalau kita mengaku manusia sejati, yang harus kita jawab terlebih dahulu, kalau memang kita ini manusia yang hidup, kita manusia yang sudah menjalani kehidupan ini, kita manusia yang sudah menjalani semua aktivitas hidup ini, maka pertanyaan yang harus kita jawab adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Sehingga jangan sampai kita sudah menjalani hidup ini, tetapi belum pernah berpikir sama sekali. Apalagi sudah melangkah dengan bisnis yang macam-macam tadi. Tadi
Tadi sudah ada yang testimoni, coba bayangin, saya aja belum pernah mengalami, punya kartu kredit kok 12 itu, kurang apanya coba itu, saking saktinya itu ibarat sepak bola penalti terus itu, karena kartu kreditnya 12 kan, 12 pas. Itu berarti sudah kemana-mana tetapi tidak pernah mengawali hidupnya dengan berpikir. Oleh karena itu, terakhir dari materi kemarin adalah, terus kalau disebut kita itu mau mengawali hidup kita dengan berpikir, berpikir tentang apa? Bukan sembarang berpikir. Berpikir tentang apa? Berpikir tentang kenapa saya harus hidup di dunia ini. Untuk apa saya hidup? Dari mana saya ini hidup? Dan akan kemana setelah saya hidup? Itulah pertanyaan yang sebenarnya akan membelenggu seluruh hidup kita. Akan mengikat seluruh hidup kita. Dalam bahasa Arabnya, tadi Mas Sakti sudah belajar bahasa Arab kan. Bahasa Arabnya itu Uqdatul Kubro. Itu simpul besar kehidupan kita. Jadi sebenarnya setiap diri kita itu di leher kita, di dalam tubuh kita itu ditaleni, gitu, diikat. Ada sebuah simpul, ada sebuah tali yang sangat besar yang mengikat kita, yang membuat kita itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Ibarat kita itu dimasukkan ke dalam karung, tidak bisa lari kemana-mana. Yaitu apa? Apa yang mengikat hidup kita, apa yang membelenggu hidup kita, sebenarnya yang membelenggu hidup kita itu adalah pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang itulah kebutuhan setiap manusia untuk menjawabnya. Sehingga yang disebut manusia sejati, kalau belum bisa menjawab itu secara benar, maka dia tidak layak disebut sebagai manusia. Dia juga tidak layak menjalani kehidupannya. Pasti kalau dia melakukan aktivitas hidup, dia akan dipimpin, dia akan dikontrol, dia akan dikendalikan oleh nafsunya. Dan dia punya akal, akan diperas, akan digunakan untuk mengabdi kepada nafsunya. Itu kemarin sudah kita bahas. Sehingga yang harus kita jawab hari ini adalah, mari kita pecahkan satu persatu pertanyaan yang membelenggu hidup kita. Kemarin Mas siapa lupa saya? Dari Purwos. Mas Anwar ya. Kok lupa ya saya? Saya sudah dideteksi setiap manusia punya mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan saya itu intuiting. Intuiting itu lemah dalam pemikiran yang detail, lemah. Lawan dari intuiting itu sensing. Kalau sensing itu memorinya paling kuat. Tapi lemah di dalam pemikiran yang sifatnya global. Sukanya detail terus. Tapi kalau intuiting itu sukanya yang global tapi lemah dalam detail. Makanya kalau materi ini jalan terus, nanti kalau sudah masuk ke dunia bisnis, kita bicara sunatullah bisnis, sebaiknya bisnis itu mengikuti mesin kecerdasan kita. Kalau pengen sukses. Kalau Anda bisnis tidak sesuai mesinnya, itu sebenarnya Anda itu disiksa. Bisa bekerja, tapi sebenarnya Anda tersiksa. Tidak akan mencapai kesuksesan, tidak akan mencapai bintang terang. Istilahnya begitu. Tapi itu hanya sunatullah ya. Nggak tahu ketemu sunatullah kapan, kita selesaikan dulu pemecahan akidah 1. Kita urutkan, kalau pertanyaan kemarin untuk Mas Anwar, ketika dia ditaruh di Malioboro, kemudian lolak-lolok di tengah Malioboro, ternyata kenapa dia diem saja, waktu ditanya kok diem saja, cuma duduk di Malioboro, apa enggak tertarik sama mobil-mobil yang mewah? Saya tertarik. Apa enggak tertarik sama makanan-makanan yang lezat? Saya tertarik. Apakah enggak tertarik sama perempuan-perempuan yang indah? Saya tertarik. Apakah enggak tertarik dengan rumah-rumah yang mewah? Saya tertarik. Tapi kenapa diam saja? Saya diam saja itu karena saya memiliki satu pertanyaan yang kalau tidak dijawab, saya tidak bisa melakukan aktivitas apa saja. Pertanyaannya apa Mas Anwar? Saya ditaruh di Malioboro itu untuk apa?
Apa tujuan saya dibawa ke Malioboro? Apakah saya dibawa ke Malioboro untuk ngejar-ngejar cewek? Atau ngejar-ngejar mobil, jilat-jilat mobil, ngelus-ngelus mobil? Memangnya saya ini pegawainya Mas Sakti apa? Tukang cuci mobil. Apakah untuk itu saya dibawa ke Purworejo? Sebelum ini terjawab, maka saya tidak akan melakukan aktivitas apapun juga dalam hidup ini. Walaupun sekedar melangkahkan kaki, saya tidak akan melakukan aktivitas apapun juga. Itu manusia sejati. Jadi, oleh karena itu, mari kita jawab satu persatu dengan menggunakan apa? Hari ini kita selesaikan dengan teori berpikir tingkat 1. Apa enggak hebat itu? Kalau dalam buku saya memang saya tulis berpikir itu sampai tingkat 6. Tapi untuk IBC ini saya sampaikan nanti insya Allah sampai tingkat 3 saja. Karena untuk tingkat 6 itu yang kuliah di Hamfara. Kalau enggak kuliah di Hamfara enggak dapat tingkat 6. Biar perguruan tingginya laku. Tapi walaupun tingkat 1 ini tidak main-main. Alhamdulillah saya sudah mencoba untuk mempraktekkan, sudah mencoba untuk banyak diskusi dengan beberapa kalangan. Ternyata memang luar biasa gitu. Walaupun berpikir tingkat 1, terutama nanti kalau ketemu orang yang mabuk filsafat, orang yang suka bergelut dengan filsafat, kita coba. Kita tandingkan dengan berpikir tingkat 1 saja sudah habis itu. Belum tingkat 6 ya, baru tingkat 1. Dan semua kegalauan kita, semua kebingungan manusia insya Allah juga terjawab dengan teori berpikir tingkat 1. Kalau saya sendiri dulu waktu kuliah itu memang benar-benar gila filsafat. Walaupun saya tidak kuliah di Fakultas Filsafat, saya kuliahnya itu tetangganya Mas Sakti. Beliau di kehutanan, saya di pertanian, S1-nya. Jadi beliau orang hutan, saya petani. Tapi mending ya, daripada kuliah di hukum. Padahal nggak salah apa-apa loh, kok bisa kuliah di hukum. Kasian. Kalau kita belajar filsafat itu untuk mencari kebenaran, tidak akan mendapatkan kebenaran, malah mumet kita itu. Saking ruwetnya cara berpikir filsafat. Sehingga orang filsafat sendiri mengatakan kebenaran itu nisbi, kebenaran itu relatif. Kalau dia mengatakan kebenaran itu nisbi, relatif, berarti kebenaran itu tidak ada. Kebenaran mutlak itu tidak ada. Kalau tidak ada kebenaran, terus gimana hidup ini? Kalau Anda ditanya, misalnya Anda orang filsafat, sampean itu manusia apa tidak? Gitu. Bisa iya, bisa tidak. Wah ngeri kan kalau jawabannya gitu. Relatif. Tergantung dari sudut mana saya harus menjawab. Gitu. Kalau sudah mulai begitu, hati-hati. Jadi berbagai persoalan kehidupan ini insya Allah akan bisa terjawab dengan teori berpikir. Oleh karena itu, saya mulai pelan-pelan, step by step. Nanti teori ini kita gunakan terus. Sampai masuk dalam dunia bisnis, kita gunakan terus. Yang pertama kita mulai dari kesepakatan. Mengulang sedikit yang kemarin, supaya jangan salah paham juga. Ketika manusia berpikir, atau ketika manusia mencari kebenaran, kemarin sudah kita singgung kan, untuk menjawab pertanyaan yang mendasar ini harus sampai ke tingkat yang benar, sampai pasti benar. Kalau sampai jawaban itu salah, maka seluruh hidup kita akan salah. Istilah kemarin, semua pemikiran kita salah, semua perasaan kita salah, semua tingkah laku, semua perilaku kita salah. Begitu menjawab pertanyaan yang mendasar salah, maka semua akan salah. Itu konsekuensinya begitu. Maka harus ada jaminan bahwa dalam menjawab
persoalan-persoalan kehidupan ini harus dijamin jawaban yang benar. Maka yang harus kita sepakati yang disebut alat bagi manusia untuk mencari kebenaran itu apa? Ini yang paling penting. Karena banyak yang salah paham. Tidak bisa membedakan antara sumber kebenaran dengan alat untuk mencari kebenaran. Nah, kalau kita manusia, ini manusia semua ya. Ada yang tidak manusia, tolong tunjuk jari. Oh, itu ada itu. Enggak kelihatan tapi. Kalau kelihatan berarti manusia. Ternyata alat untuk mencari kebenaran itu ada dua. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah perasaan atau nafsu. Kemarin sudah mulai ada yang tanya, hati itu posisinya di mana? Nah, ini kita mulai bahas. Ketika mencari kebenaran, alat kita ada dua, akal dan perasaan. Yang penting kita tidak memperdebatkan fisiknya atau sosoknya, akal itu tempatnya di mana, kemudian bentuknya kayak apa itu enggak penting. Nafsu atau perasaan itu bentuknya kayak apa, tempatnya apa di jantung, apa di hati, apa di perut, apa di kepala, itu tidak penting. Tapi ciri-cirinya saja yang sederhana. Yang disebut orang mencari kebenaran dengan perasaan itu ciri-cirinya apa? Yang disebut manusia mencari kebenaran dengan perasaan itu kalau ukurannya itu suka atau tidak suka. Misalnya saja ditanya, kamu agamanya apa? Islam. Kenapa milih Islam? Kira-kira jawabnya apa? Saya suka dengan Islam. Wah, ini sudah ciri-ciri yang mengkhawatirkan. Berarti dia pakai perasaan. Nanti kalau ditanya, kenapa kamu suka sama Islam? Terus jawabnya gimana? Pokoknya saya suka. Lah iya, kok suka kenapa gitu? Islam itu indah. Kok bisa indah? Pokoknya Islam itu suka. Suka atau tidak suka atau tertarik tidak tertarik. Termasuk memilih istri juga begitu. Kok bisa kamu itu ketemu istri kok bentuknya kayak gitu loh. Saya suka kok. Tapi kan gak layak kan duduk sama kamu gitu. Yang penting saya tertarik. Tertariknya di mana? Saya suka kok. Kok bisa suka? Saya tertarik gitu loh. Udah gak punya argumen kecuali like or dislike aja gitu. Suka atau tidak suka. Itu ciri-ciri menggunakan perasaan. Senang tidak senang. Maka kalau kita kejar untuk membuktikan bahwa itu menggunakan perasaan apa, berujung pada pokoknya. Nanti kalau Anda diskusi dengan siapa saja, kalau sudah kepepet kok keluar dalilnya, yaitu apa? Pokoknya, berarti dia tukang becak. Saya pernah naik mobil, mau belok itu berhenti, karena ada tukang becak itu ngontel, ngebut, padahal bawa penumpang. Saya udah berhenti nunggu gitu loh. Ternyata namanya becak itu untuk belok itu susah banget itu. Wahnya begitu belok nyerempet mobil saya, jerat itu. Tapi dia tetap jalan, saya turun itu, Pak berhenti Pak gitu. Dia bilang, saya nggak salah gimana? Pokoknya salah. Dasar tukang becak. Kalau saya nuruti tukang becak juga. Pokoknya salah. Ciri-ciri mencari kebenaran dengan perasaan itu berujung pada pokok. Kenapa kamu milih Islam? Pokok Islam, yes. Kenapa suka sama Islam? Pokoknya Islam paling bagus. Kenapa milih Islam? Pokoknya Islam saja, yang lain enggak gitu loh. Kenapa Islam? Pokoknya Islam. Enggak punya argumen apa-apa. Itu ciri-ciri pakai perasaan. Sehingga kebenarannya itu bersifat subjektif dan emosional. Tidak bisa mengantarkan kepada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang pasti. Saya dulu ingat ada seorang artis masuk Islam. Perlu disebut enggak namanya? Enggak apa-apa ya, tapi direkam ya, enggak enak. Saya nanti khawatirnya dikira naksir. Pre-memory. Enggak usah.
Pokoknya artisnya cantik gitu. Saya itu nggak sengaja pas di rumah sakit, saya masih ingat. Di rumah sakit Sarjito, besok teman saya yang sakit, saya duduk itu menduduki sebuah tabloid, itu covernya perempuan cantik, judulnya apa? Mbak titik masuk Islam. Saya penasaran, kenapa kok masuk Islam? Saya buka beritanya, ternyata diwawancari oleh wartawan. Mbak, kenapa? Anda itu artis besar, artis ternama, ngetop, kok mau-maunya masuk Islam, kenapa? Ternyata jawabnya nggak disangka, dia mengatakan, saya masuk Islam itu karena tertarik sama pacar saya. Kebetulan pacarnya muslim. Tertarik apa? Tertarik ketika melihat pacar saya itu sholat. Saya lihat, biasanya pacar saya itu petakilan, gitu. Biasanya kan kelakuannya kayak gitu. Tapi pas sholat itu, saya lihat itu auranya begitu tenang, begitu sejuk, begitu lembut gitu. Saya lihat wajah dari atas sampai bawah itu begitu tenang ketika sholat. Sehingga saya tertarik masuk Islam, kenapa? Melihat orang sholat. Terus gimana? Betul kan? Begitu dia sholat, dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Pertama kali sholat. Saya yakin orang yang sangat pengen sholat, kemudian sholat, itu sholatnya bisa sangat kusuk. Mungkin sholat duhur, 4 rakaat bisa 1 jam. 1 rakaat itu 15 menit. Itu berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, menikmati betul gitu. Kenapa? Sholat yang pertama. Mungkin sampai nangis-nangis, wah betapa bahagianya saya masuk Islam. Betapa nikmatnya sholat dalam Islam. Betapa sejuknya sholat dalam Islam. Sholat pertama. Mungkin dia kaget itu. 1 jam sholat duhur, baru aja selesai, tahu-tahu Allahu Akbar, ini apa lagi? Sholat lagi. Capek belum selesai nih. Sudah sholat lagi. Iya, berapa? 4 lagi. Wah iya, jangan khawatir, khusuk lagi. Tadi pertama berapa? 1 jam. Yang kedua 3/4 jam. Masih khusuk itu, wah nikmat betul itu. Selesai sholat, jos gitu kan, rasanya yes itu enak betul. Begitu sore, mandi aja belum, sudah azan maghrib itu. Loh ini ngapain lagi? Sholat lagi. Berapa? 3 rakaat. Jangan khawatir. Saya masih ingin sekali sholat. Sholat yang ketiga, setengah jam selesai. Masih nikmat. Masih menikmati betul gitu. Begitu selesai sholat maghrib, belum ada 1 jam itu. Diazani lagi. Sholat lagi. Iya, 4 rakaat lagi. 4 rakaat. Sudah mulai 1/4 jam selesai. Biasanya kemudian tidur malam, molor bangunnya mungkin jam 7, jam 8, ini jam 4:30, jam 4 sudah dibangunkan. Ngapain? Sholat lagi. Kok sholat terus? Saya khawatirnya apa? Kalau orang masuk Islam karena perasaan, karena tertarik atau tidak tertarik, karena suka atau tidak suka, itu bahayanya apa? Begitu dia merasakan bosan, itu bisa keluar lagi dari Islam. Kok keluar lagi kenapa? Bosan, Islam sholat terus. Gak ada nikmatnya gitu. Masa baru enak-enak tidur, baru dingin-dinginnya, suruh bangun sholat itu. Apa gak ada kerjaan lain? Udahlah bosan saya. Kalau masuk Islam, dia memperoleh kebenaran dengan perasaan. Bahayanya apa? Bersifat subjektif, emosional. Mengikuti apa kata perasaan. Kalau pas suka, menggebu-gebu. Coba kalau pas nggak suka. Makanya kalau Anda, suami istri kok menjalin ikatan pernikahan, dasarnya juga emosi, juga dasarnya perasaan. Karena jatuh cinta itu membahayakan betul itu. Saya yakin itu nggak berumur panjang. Kalau dasar pernikahan karena saling jatuh cinta. Kenapa kamu menikah dengannya? Saya sangat mencintainya. Kadar cinta itu berapa lama sih? Mohon maaf ya, saya sudah pengalaman. Cantik-cantiknya istri itu loh. Kalau sudah tahu semuanya sebulan bosen itu. Nanti pembantunya yang kere jelek itu jadi lebih cantik dari istrinya. Kenapa? Dasarnya perasaan. Ya enggak? Saya cerita sama mahasiswa, apa begitu sih Pak? Masa sih
sama istri cantik kok bisa bosen gitu. Saya tanya, kamu belum menikah kan? Belum, nggak bisa diceritain. Sekarang yang paling mudah apa? Kamu sekarang suka makan apa? Makanan yang paling suka kamu apa? Saya paling suka sate. Oke, mau saya traktir. Setiap hari menunya sate terus. Pokoknya saya kasih sate. Saya bayari nggak apa-apa. Tapi syaratnya apa? Harus kamu makan dan harus habis terus. Kalau sampai nanti kamu itu nggak habis, kamu harus kembalikan semua biaya yang saya keluar. Oh enggak. Dan saya ingin tahu kamu kuat bertahan berapa lama. Kalau masih bisa sebulan, tak bayari terus, 2 bulan. Masih kuat, 3 bulan gitu. Kalau kamu masih bilang suka sama sate, saya ingin tahu wajah Anda gitu. Perasaan itu ada batasnya. Dan itu sangat berbahaya. Menjalin pernikahan dengan perasaan itu juga sangat berbahaya. Pokoknya kalau orang sudah ngomong, saya ini sangat cinta sama kamu. Kamu orang satu-satunya yang paling kamu cintai. Itu orang yang paling bohong besar itu. Pokoknya wanita saya kasih tahu, itu pokoknya gombal itu. Pokoknya kalau ada laki-laki ngerayu Anda begitu, jawabannya gombal gitu loh. Gak ada yang benar gitu. Omongan laki-laki itu gombal semua. Saya jamin, Mbak. Tapi anehnya, wanita itu sangat suka digombali. Sehari aja nggak gombal itu. Lepek-lepek itu. Saya kalau pulang malam-malam itu, ketemu istri malam, itu mesti yang diminta pertama kali apa? Mas kok nggak gombal? Oleh karena itu, perasaan tidak bisa mengantarkan pada kebenaran. Berarti alat apa yang harus kita pakai? Akal. Apa ciri-ciri akal? Yang pertama, kalau Anda menjawab dengan akal itu pasti punya argumen. Contohnya kembali kepada agama tadi. Mas, agamanya apa? Islam. Kenapa kamu memilih Islam? Jawabannya bukan suka atau enggak suka kan? Ada argumennya. Karena Islam itu agama yang benar. Nah, begitu kan. Kok tahu bahwa Islam itu benar? Wah, ada dalilnya. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Islam itu agama yang benar, agama yang lain salah, agama Kristen salah, agama Katolik salah, Hindu, Buddha salah, yang benar hanya Islam. Nah, itu berarti punya argumen. Yang kedua apa? Setiap argumen itu bisa ditanyakan lagi argumennya. Kenapa Anda percaya, Anda yakin, Anda mengatakan bahwa Islam itu benar? Alasannya apa? Argumennya apa? Masih bisa dijawab? Kalau masih bisa dijawab, berarti dia menggunakan akal. Saya percaya bahwa Islam benar. Kenapa? Karena menurut Al-Quran, agama yang benar adalah Islam. Ada argumennya kan? Oke. Maka setiap argumen itu masih bisa dipertanyakan argumennya. Kenapa Anda percaya sama Al-Quran? Kok tidak percaya sama Injil? Kenapa yang Anda pakai Quran? Argumennya apa? Alasannya apa? Masih bisa jawab? Kalau masih bisa jawab, berarti dia menggunakan akal. Jawabannya apa? Saya percaya sama Quran. Kenapa? Karena Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa jawab kan? Berarti benar-benar menggunakan akal. Setiap argumen itu pasti bisa dipertanyakan argumennya. Kenapa kamu percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Argumennya apa? Alasannya apa? Apa kamu pernah ketemu sama Allah? Enggak pernah. Kok bisa percaya sama Allah? Dari mana? Jawabnya apa? Saya percaya sama Allah karena menurut Al-Quran Allah itu ada. Ada argumennya kan? Kok bisa percaya sama Al-Quran? Karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok percaya sama Allah? Karena menurut Quran Allah itu ada. Kok bisa percaya sama Quran? Karena Quran berasal dari Allah. Percaya sama Allah dari Quran. Kalau jawabnya gitu, apa bedanya sama orang Kristen? Tenten Kristen. Kenapa kamu memilih Kristen? Karena Kristen itu yang benar. Kok tahu kalau Kristen benar? Karena Kristen menurut Injil, Kristen itu yang benar. Kok percaya sama Injil? Injil berasal dari Yesus. Kok percaya sama Yesus? Menurut Injil, Yesus itu ada. Kok percaya sama Injil? Berasal dari Yesus.
Itu yang mengkhawatirkan orang filsafat. Orang filsafat akhirnya mengatakan kebenaran itu enggak ada, relatif. Kalau Anda mengatakan Islam benar itu menurut Anda sebagai orang Islam. Kalau orang Kristen mengatakan Kristen benar itu benar menurut orang Kristen. Itu namanya relativitas kebenaran. Padahal yang namanya argumen, yang namanya alasan itu kalau Anda tanyakan terus, Anda kejar terus, itu pasti akan berujung kepada pemikiran yang paling mendasar. Yang namanya berpikir itu ada mentoknya. Gak mungkin muter-muter kayak tadi gitu. Gak ada ujung pangkalnya. Sehingga kebenaran yang dihasilkan itu bersifat objektif dan rasional. Maka ini bisa menghantarkan pada kebenaran yang pasti. Saya selalu mengibaratkan kebenaran yang pasti itu ibarat Anda kalau ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Apakah itu pasti benar? Pasti benar. Maka kalau Anda itu punya akal, kemudian memperoleh kebenaran dengan akal, maka akal itu tidak bisa berubah. Kalau Anda sudah mengatakan pasti benar, itu selamanya akan pasti benar. Sebagaimana Anda memahami 1 tambah 1 sama dengan 2. Misalnya Anda ditanya orang, Mas 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Salah kamu. Yang benar berapa? 3. Gak bisa. Yang benar 2. Kemudian Anda ditempel. Plak. Katakan 3 gitu. Tidak. Wah masih. 2. Tawandang. 2 gitu. Katakan 3. Tidak. Wah makin kencang gitu. 2 gitu. Pukuli terus gitu. Seksa. Diseksa kayak apapun. Dia akan bertahan. 2 gitu. Kenapa? Dikunci oleh akalnya. Gak bisa berubah. Hanya orang gila yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 3. Dan sekarang terakhir, buka mulutnya, gitu. Langsung ditodongkan pistol. Gitu. Katakan tidak, kalau tidak meledak kepalamu. Iya, 3 gitu. Loh kok berubah gitu? Yang berubah apanya? Perasaannya, bukan akalnya. Kenapa? Perasaannya itu kan bicara takut tidak takut, suka tidak suka. Itu bahasa perasaan, bukan bahasa akal. Kalau dia mengatakan, ya Pak, 3 Pak, ampun Pak, gitu. Itu akalnya mesti protes. Sampean udah goblok apa? Apa udah gila apa? Masa 1 tambah 1 sama dengan 3 gitu? Dari mana itu? Udahlah diem, yang penting kita selamat. Oh iya. Satu step sudah kita selesaikan. Kemudian step kedua apa? Sekarang kita harus menjawab benar itu apa? Tapi tolong jangan dijawab benar itu tidak salah. Definisi ini sangat menentukan. Kalau tidak ya kita akan debat kusir terus. Kalau tidak bisa mengatakan benar itu apa, maka saya kasih resep yang sederhana. Nanti boleh digunakan ketemu siapa saja, silakan gunakan definisi benar ini. Ini definisi benar yang benar dan benar-benar benar. Benar itu apa? Benar adalah pernyataan yang sama dengan kenyataan. Contohnya apa? Misalnya saya membawa buku. Kalau saya mengatakan ini buku, benar apa salah? Benar kalau itu benar-benar buku. Kemudian kalau saya bawa spidol, kemudian saya mengatakan pernyataannya ini adalah spidol, benar apa salah? Benar kalau memang yang saya bawa itu spidol. Bukan pensil, bukan ballpoint. Gampang kan? Kalau saya mengatakan bumi itu ada, benar apa salah? Benar kalau memang bumi ada. Yang disebut salah itu apa? Bumi enggak ada, saya bilang ada. Enak kan? Saya mengatakan ini mic. Benar. Kalau memang yang saya bawa ini mic. Yang disebut salah apa? Kalau saya mengatakan ini adalah grontol. Tol itu apa? Kalau saya mengatakan ini jagung bakar. Benar apa salah? Salah. Kenapa yang saya bawa itu mic? Walaupun sama-sama itemnya, tapi ini bukan jagung bakar yang gosong. Kalau saya mengatakan
Surga itu ada, benar apa salah? Benar kalau memang surga ada. Kalau surga nggak ada, saya bilang ada, itu salah. Kalau saya mengatakan Tuhan itu ada, benar apa salah? Benar kalau memang Tuhan ada. Kalau Tuhan tidak ada, itu salah. Kalau saya mengatakan bidadari di surga itu cantik, benar apa salah? Benar kalau memang faktanya bidadari itu cantik. Kalau ternyata jelek-jelek, berarti pernyataan itu salah. Bidadari di surga itu jumlahnya 10.000, benar apa salah? Benar kalau memang jumlahnya 10.000. Kalau 10.001 berarti salah. Selesai. Gampang kan? Sekarang kita masuk step 3, syarat berpikir. Ini lagi mikir loh. Tenanan itu mikir. Syarat berpikir itu ada berapa? Ada 4. 1, ada fakta yang terindra. 2, ada indera. 3, ada otak. 4, ada informasi sebelumnya, maklumat asabikoh. Ini teori berpikir yang paling kuat dan yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini melampaui teori berpikir yang diajarkan di pelajaran filsafat manapun juga. Kalau saya pernah belajar filsafat, teori berpikir itu hanya 3. Nomor 4 ini ditutup. Nanti kita tunjukkan perbedaannya. Dan kita bisa mematahkan teori evolusi itu dengan sangat mudah, dengan 4 syarat berpikir ini. Dan kenapa teori evolusi itu dikatakan benar, itu hanya karena definisi berpikir itu hanya 3. Yang nomor 4 ini ditutup. Dan saya sudah pernah debat dengan orang filsafat. Kalau mau debat, satu-satu harus kita sepakati. Benarkah syarat berpikir itu ada 4, sehingga kalau 4 ini tidak terpenuhi, itu enggak mikir blas. Gampang kan? Kayaknya ngomong nerocos orang mikir blas. Dan nanti kita akan mengkaji apa saja, insya Allah kita juga akan masuk kepada materi misalnya takdir, pembahasan rezeki. Akan mudah kita jawab, kita selesaikan dengan teori berpikir ini. Kalau enggak, nanti kita ngomong masalah takdir itu enggak selesai-selesai. Kenapa enggak selesai-selesai? Karena sudah takdirnya. Oke, siap? Kita mulai nomor 1. Syarat berpikir ada fakta yang terindra. Betul enggak? Kita buktikan. Untuk menunjukkan bahwa berpikir menurut orang filsafat itu bisa seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, kita bantah. Bahwa berpikir itu dibatasi 4 syarat tadi. Kalau enggak percaya, saya ambil contoh yang paling mudah. Ini apa? Buruk. Sekarang silakan berpikir tentang buruk. Sekuat Anda berpikir, semaksimal Anda berpikir, seluas Anda berpikir. Berpikirlah sepuas-puasnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya tentang buruk. Saya tunggu. Buruk kayak apa? Yang muncul itu pasti pemikiran Anda dibatasi oleh fakta yang pernah Anda indera. Enggak percaya? Orang di zaman Nabi, kalau suruh memikirkan buruk, kira-kira bentuknya kayak apa? Insya Allah bentuknya kayak ini. Jadi badannya kuda, kepalanya wanita, punya sayap. Kok munculnya kayak gitu? Kenapa? Buruk itu kan kendaraan yang bisa terbang, dan terbangnya cepat. Maka karena orang zaman Nabi itu yang disebut kendaraan yang larinya paling kenceng itu kuda, maka yang difikirkan buruk itu apa? Bentuknya mesti kuda. Tapi bisa terbang, dia melihat yang bisa terbang itu burung. Kenapa? Punya sayap. Berarti kudanya punya sayap. Karena tunggangannya enak, kepalanya wanita. Hubungannya apa saya nggak tahu. Ya pokoknya kayak itu gambaran orang Arab zaman dahulu. Coba kalau anak-anak kecil sekarang, kalau ngajar TPA, anak-anak coba gambarkan tentang buruk. Buruk itu kendaraan yang lajunya sangat cepat. Kira-kira gambarnya kayak apa? Nggak mungkin kayak kuda kan? Kenapa? Fakta yang terindra, yang namanya kendaraan yang super cepat itu adalah jet tempur.
Maka kalau membayangkan buruk itu bukan kuda terbang, tapi apa? Jet tempur. Sekarang pertanyaannya, apakah buruk seperti itu? Kalau Anda memaksa berpikir tentang buruk, sebenarnya nggak mikir blas. Kok gelem-geleme kon mikir. Anda tidak bisa berpikir, walaupun Anda bebas berpikir. Tapi sebenarnya Anda tidak berpikir. Kenapa? Berpikir dibatasi oleh fakta yang terindra. Kalau Anda tidak pernah mengindra, maka Anda tidak pernah bisa memikirkan fakta itu. Enak kan? Ini hantaman pertama untuk kaum filsafat, para filosof. Syarat kedua, harus Anda indra. Masih hafal indra itu ada berapa? 1, penglihatan. 2, pendengaran. 3, penciuman. 4, pengecap. 5, peraba. Saya kalau ngajar TPA itu anak sekarang udah meleset. Melihat pakai apa? Mata. Mendengar pakai apa? Telinga. Mencium pakai apa? Mulut. Yang salah siapa saya nggak tahu. Terlalu banyak nonton sinetron anak-anak sekarang itu. Mencium pakai hidung anak-anak salah. Saya ngajari sopo. Nah, ternyata syarat minimal berpikir itu harus memiliki minimal 2, yaitu apa? Penglihatan dan pendengaran. Dengan kata lain, kalau ada orang sejak lahir tidak punya penglihatan dan pendengaran, maka dijamin tidak bisa berpikir. Percaya enggak? Ini syarat minimal berpikir. Walaupun punya penciuman, punya pengecap, punya peraba. Kita ambil contoh yang peraba ya, misalnya peraba. Kalau ada orang sejak lahir tidak punya penglihatan, sejak lahir tidak punya pendengaran, suruh meraba. Misalnya suruh meraba layar televisi ini. Terus meraba ini. Pertanyaannya, bisakah dia membedakan halus, kasar? Bisa enggak? Ini halus, ini kasar. Bisa? Dengan perabanya? Bisa? Kalau dia dikasih api, panas. Dikasih es, dingin. Bisa membedakan panas dengan dingin? Bisa? Betul? Bisa membedakan panas dengan dingin? Dia punya peraba. Ini panas, ini dingin. Bisa? Jawabnya apa? Tidak bisa. Jawabnya apa? Tidak bisa. Jawabnya apa? Tidak bisa. Masa membedakan panas sama dingin nggak bisa? Kenapa? Dari mana dia tahu istilah panas? Sejak lahir nggak punya pendengaran kok. Dari mana dia tahu istilah dingin? Ayo. Kata dingin itu nggak pernah masuk ke memorinya. Dari mana dia tahu kata halus? Kata halus nggak pernah masuk ke otaknya. Dari mana dia tahu kata kasar? Dia bisa meraba-raba tapi nggak ngerti ini kasar, ini halus. Wong kata halus dengan kata kasar nggak pernah masuk ke dalam memorinya. Kalau dia tidak punya maklumat, nggak punya memori, nggak punya daftar kata-kata dalam otaknya, bagaimana dia bisa berpikir? Tidak bisa. Demikian juga kalau dia cacatnya separuh, maka kemampuan berpikirnya juga separuh. Misalnya dia tidak punya penglihatan sejak lahir, tapi punya pendengaran. Pernah nonton film The Mask? Apa? Topeng. Tapi banyak versinya, versi yang romantis. Ceritanya ada anak lahir, itu wajahnya jelek kayak pakai topeng. Semua orang yang lihat mesti takut.
Apalagi perempuan, nggak cuma takut, jijik, lari terbirit-birit. Tapi singkat cerita, anak ini lama-lama menjadi besar, jadi pemuda. Dan akhirnya apa? Dia pengen punya pacar juga gitu loh. Coba bayangkan, ini ceritanya kan dia cuma punya ibu. Dia nangis terus tiap hari, minta tolong pada ibunya supaya bisa mencarikan pacar. Ternyata setiap dikenalkan, begitu lihat wajahnya itu mengerikan, mesti takut. Begitu lihat wajahnya mengerikan, takut. Gak ada satupun orang yang mau jadi pacarnya. Tapi singkat cerita, ternyata dia beruntung. Tiba-tiba dia bawa pulang perempuan yang sangat cantik jelita. Dikenalkan sama ibunya, dia mengatakan apa? Ini pacar saya. Ibunya kaget bukan kepala. Kok bisa itu loh, punya pacar yang sangat cantik. Kenapa? Karena pacarnya buta. Walaupun cantik tapi buta. Ditanya sama ibunya, benar kamu mau pacaran? Benar. Kenapa? Karena pacar saya sangat ganteng. Tanya ganteng itu apa? Tahu? Pas pacaran juga lucu, diajak jalan-jalan sama The Mustang, orang yang kayak topeng tadi. Diajak jalan ke pantai, kemudian dia cerita, wahai pacarku, lihatlah laut yang membiru. Langsung tanya, mas biru itu apa sih? Gimana sih? Ayu-ayu kok kuper. Diajak jalan ke gunung, lihat gunung yang menghijau. Wah gunungnya indah, kenapa mas? Warnanya hijau. Hijau itu apa sih mas? Gitu. Gak ngerti, hijau aja gak ngerti. Betapa rendahnya. Kenapa? Karena dia kurang separuh. Kalau dia cacat sejak lahir itu dengan pendengaran, itu pikirnya juga kurang. Dia nggak bisa memahami rayuan yang sangat gombal itu kayak apa gitu. Musik yang indah itu kayak apa. Coba suruh membedakan, kamu suka musik rock atau musik pop? Rock itu apa, pop itu apa? Rock itu yang apa? Yang dipakai perempuan itu loh. Malah mumet kan dia. Gak bisa membedakan musik yang bagus, musik yang indah, gak ngerti. Oleh karena itu syarat berpikir minimal itu punya penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, harus punya otak. Tapi otak ini hanya merupakan syarat berpikir. Otak itu harus ada, tapi jangan dibalik. Jangan dibalik, akal itu identik dengan otak, itu salah. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa otak itu syarat berpikir, tapi tidak semua orang yang punya otak itu bisa berpikir. Kalau nggak percaya cari orang gila, kemudian dirogoh, otaknya insya Allah masih utuh, itu masih ada. Kenapa dia punya otak tapi gila? Itu tandanya apa? Dia sudah tidak punya akal, tapi masih punya otak. Berarti otak tidak sama dengan akal. Tapi untuk berpikir, itu membutuhkan otak. Syarat keempat, ini yang paling penting untuk membantah teori berpikirnya orang materialisme, kaum filosof, harus ada maklumat sebelumnya. Kalau nggak percaya kita lihat cerita Tarzan. Kalau memang misalnya benar cerita Tarzan. Suatu hari ada bangsawan Inggris yang jalan-jalan ke hutan di sebuah pulau terpencil. Kemudian anaknya hilang di tengah hutan. Anaknya masih bayi. Kemudian dia dipelihara oleh serigala misalnya. Atau dipelihara oleh simpanse. Atau dipelihara oleh Mas Sakti, orang hutan. Sampai dia umur 20 tahun dipelihara oleh orang hutan. Pertanyaannya, bisakah dia berpikir? Sejak bayi dia sudah hilang. Dia menjadi orang yang dewasa, misalnya umurnya 20 tahun, berarti apa? Inderanya normal, otaknya normal, perabaannya normal, penciumannya normal, matanya normal, pendengarnya normal. Misalnya dia suruh berpikir.
Bisa nggak dia berpikir, saya ingin makan daging goreng. Mungkin dia bosen ya, tiap hari dikasih makan orang tuanya itu daging mentah terus. Bisakah dia berpikir, saya ingin makan daging goreng? 5 kata saja, bisa? Nggak bisa, kenapa? Kenapa? Karena dia tidak punya maklumat sama sekali. Saya itu apa nggak pernah dengar. Ingin itu apa nggak pernah dengar. Makan itu apa nggak pernah dengar. Daging itu apa nggak pernah dengar. Goreng itu apa nggak pernah dengar. Jadi hanya untuk berpikir saya ingin makan daging goreng itu nggak bisa. Itu menunjukkan bahwa untuk berpikir manusia harus dimasuki maklumat dari luar manusia. Manusia tidak bisa membuat maklumat sendiri. Orang materialisme mengatakan bahwa maklumat itu kan diperoleh dari apa? Pengamatan indera yang berulang-ulang. Berarti berpikir syaratnya cuma 3. Ada fakta, ada indera, ada otak. Pokoknya kalau orang itu mengamati benda berulang-ulang, nanti lama-lama kan dia punya ide untuk memberi nama benda itu. Saya ingin memberi nama benda itu misalnya karbon misalnya. Yang baru itu apa? Karbon. Misalnya saja. Bisa? Dia ketemu benda baru, kemudian dikasih nama mobil, dikasih nama kayu, dikasih nama batu. Dulu ini nggak ada namanya, dia ketemu batu, dia mati berulang-ulang terus. Menurut teori materialisme, berpikir cuma 3 syaratnya kan. Ada fakta yang terindra yaitu batu, kemudian ada indera yaitu mata, kemudian direfleksikan ke otak, kemudian otaknya punya ide. Saya ingin memberikan nama benda ini batu. Bisa? Itu kan hanya kesepakatan kan? Terserah apakah ketemu benda yang keras, bentuknya hitam itu dinamakan batu, atau dinamakan bata, atau dinamakan kayu, kan terserah yang ngasih nama pertama. Bisa? Tidak bisa. Kalau nggak percaya, nanti bisa dipraktekkan. Kalau punya anak kecil, sejak bayi tolong jangan diajak ngomong. Tunggu sampai 20 tahun. Jangan dikasih maklumat sama sekali. Kira-kira bisa mikir nggak? Nggak bisa. Walaupun tumbuh normal, fisiknya normal, inderanya normal, dia nggak pernah bisa berpikir. Maka teori evolusi itu salah dari sini. Kalau Anda pernah belajar biologi, diajari sama guru biologi, evolusi itu kan proses perjalanan makhluk hidup mulai dari sel 1, berkembang dari laut, kemudian ke darat, kemudian menjadi cikal bakalnya itu apa? Primata kan. Primata itu apa? Hewan yang matanya menghadap ke depan. Jadi kalau Anda mengatakan teori Darwin itu manusia berasal dari kera, itu Darwin sendiri nggak pernah ngomong seperti itu. Yang benar manusia dari primata. Primata nanti ada yang berkembang jadi kera, ada yang jadi apa? Mungkin jadi orang hutan, ada yang jadi manusia. Dulu manusia itu masih melengkung. Lama-lama berevolusi bisa berjalan tegak, namanya apa? Pithecanthropus erectus. Makhluk yang bisa berjalan tegak. Tapi Pithecanthropus erectus menurut teori Darwin itu belum bisa mikir. Tapi karena dia terus mengamati fakta, lama-lama bisa berpikir, akhirnya dia itu menjadi manusia yang bisa berpikir, disebut Homo sapien. Jadi Homo sapien itu proses evolusi dari Pithecanthropus erectus menjadi Homo sapien, kemudian terus berkembang maklumatnya, akhirnya menjadi Homo sapien sapien. Anda itu Homo sapien sapien, yang sudah bisa berpikir cerdas. Berarti yang harus kita pertanyakan, apakah mungkin Pithecanthropus erectus itu menjadi Homo sapien tanpa ada peran dari luar sama sekali? Tidak bisa. Berarti yang benar Quran, bahwa Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi itu sudah diberi maklumat oleh Allah, penuh. Ditanya dengan nama benda-benda, diadu sama malaikat, malaikat aja kalah. Jadi sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, maklumatnya sudah penuh.
Kalau enggak bisa mikir itu, lolak-lolok itu. Ibarat Anda itu punya laptop, sangat canggih, prosesornya paling hebat, tapi tidak ada softwarenya itu. Kira-kira bisa nggak Anda ngetik aja nggak bisa. Software itu maklumat yang harus dimasukkan dari luar. Kalau laptop nggak punya software, Anda hidupkan, itu nggak bisa itu melolok, terus kemudian mikir sendiri, bikin software sendiri kan nggak bisa. Manusia juga begitu. Oleh karena itu, kalau manusia tidak diberi maklumat, maka dia tidak akan bisa berpikir selamanya. Itu 4 syarat berpikir. Oke, sekarang bagaimana manusia bisa memperoleh kebenaran? Ternyata proses berpikir itu seperti ini. Jadi kita sepakati saja istilahnya, akal itu sama dengan pemikiran, sama dengan kesadaran. Al-aqlu sama dengan al-fikru, sama dengan al-idrok kalau dalam bahasa Arab. Syaratnya 4 tadi, ada fakta yang terindra, ada indera, ada otak, dan ada maklumat asabikoh. Terus yang disebut berpikir itu apa? Yang disebut berpikir itu ketika manusia mampu mengkaitkan antara fakta dengan maklumat untuk memperoleh pemahaman. Itu yang disebut berpikir. Jadi kalau Anda disebut benda apa saja, misalnya saya mengatakan kursi, Anda paham? Berarti Anda itu sebenarnya sudah bisa mengkaitkan antara kata kursi dengan faktanya. Insya Allah Anda nggak keliru toh. Coba pegang kursi, insya Allah yang dipegang adalah kursi, bukan kepala temennya. Itu artinya sudah paham. Inti paham itu sederhana, bisa mengkaitkan fakta dengan maklumat. Dan rahasia cerdas, kalau Anda ingin disebut cerdas itu intinya apa? Intinya di dalam otak kita itu banyak maklumat yang tahu faktanya. Sebenarnya potensi manusia itu relatif sama. Terus yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu banyak sedikitnya maklumat yang masuk dalam otak kita. Anda jangan mengatakan orang yang kuliah kedokteran itu lebih pinter. Wah, orang kedokteran itu pinter. Istilah-istilahnya aja susah gitu. Bukan berarti kedokteran itu pinter. Coba ketemu orang ekonomi. Nanti saya ngomong, ini bank ini sebentar lagi akan jatuh. Kenapa? Karena nilai capital education ratio-nya ini sudah negatif. Capital education ratio itu apa, Mas? Sampean kedokteran kok goblok banget sih. Sombong, ekonomi. Tetangga kita itu kemarin meninggal, kenapa? Gagal ginjal. Apa mana itu? Kalau gagal itu gagal cinta gitu loh, kok masa gagal ginjal itu yang ngerti orang kedokteran. Bukan orang kedokteran lebih pinter. Itu hanya masalah maklumat. Jadi kalau ingin disebut pinter, itu apa? Perbanyaklah maklumat. Banyak membaca, tapi jangan sampai ketika kita membaca nggak ngerti faktanya. Kadang-kadang Anda melihat orang ekonomi kayaknya pinter, banyak istilah-istilah. Saya dulu pertama kali mau belajar ekonomi gara-gara apa? Terjadi krisis moneter, kemudian semua orang ekonomi mengatakan, ini kenapa terjadi krisis moneter? Ini karena apa? Karena Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan. Wah, yang berjalan-jalan apa sih? Jalan-jalan aja kok sampai defisit itu. Kayaknya saya goblok banget itu. Kalau Anda membaca berita, begitu ada istilah nggak tahu, saya jamin itu tidak bisa memahami. Itu berarti apa? Tidak bisa mikir. Kenapa? Pasti ada istilah yang kita tidak tahu. Jadi yang disebut pinter itu apa? Kalau ada istilah apa saja, ada kalimat apa saja, paham, berarti itu pinter. Kalau Anda ingin mendidik anak Anda menjadi pinter, perbanyaklah maklumat. Tapi jangan dicekoi maklumat saja. Yang namanya dicekoi maklumat itu hanya hafalan, hafalan, hafalan. Nggak ngerti faktanya, itu seperti Anda kuliah SMA, diajari kimia, saya ingat dulu. Karena gurunya itu nggak pernah belajar teori berpikir, anak-anak sekarang belajar kimia. Hari ini yang kita pelajari adalah teori penggaraman.
murid ngeluh semua. Katanya belajar kimia, kok diajak masak ini gimana? Masa disuruh masak di dapur gitu. Kenapa? Belajar penggaraman. Kalau kata penggaraman itu tidak dikaitkan dengan fakta, itu hanya jadi maklumat terus. Nggak akan paham. Banyak pelajaran SMA yang kita pelajari, kita hafalkan. Kenapa hilang semua? Karena nggak ada yang paham. Belajar fisika juga begitu. Anak-anak sekarang materi kita adalah teori tentang gaya. Wah, katanya fisika malah suruh jadi foto model. Suruh gaya, dari dulu sudah gaya. Maka kalau Anda ingin sukses mengajar, itu cirinya apa? Anda harus bisa menanamkan maklumat plus fakta, atau fakta plus maklumat. Saya ingat, guru fisika saya dulu paling kreatif. Kenapa? Tidak pernah ngajar di kelas. Kalau ngajar fisika, langsung digiring ke lab, dia tidak akan ngajari teori, tapi dia akan praktek dulu. Sehingga dulu prakteknya sederhana saja. Dia menggantungkan 2 buah bola, digantung dengan benang. Kemudian dia tanya sama muridnya, anak-anak, kalau saya tiup di antara 2 bola yang menggantung ini kenceng di tengahnya, reaksi bola apa? Menjauh, tetap apa nempel? Anak-anak jawab gimana? Kalau saya tiup kenceng di tengahnya, bolanya menjauh, tetap apa nempel? Yang benar apa? Nempel. Tapi anak-anak jawab menjauh gitu. Coba kita praktekkan. Ditiup kenceng ternyata malah nempel. Kok bisa begitu? Dia langsung mengatakan inilah yang disebut teori Bernoulli. Teori Bernoulli itu benda itu akan bergerak dari tekanan yang rendah menuju kepada tekanan yang tinggi. Kebalik apa enggak? Sudah mulai konslet dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Saya coba ngecek ilmu fisikanya maksudnya. Yang lebih hebat lagi, guru saya mengatakan dari teori neurobola ini, inilah yang bisa mendasari kenapa orang bisa membuat pesawat yang begitu hebat. Kenapa pesawat itu dari besi yang sangat berat, kok bisa terbang ke angkasa, itu hanya karena hukum Bernoulli. Wah itu siswa-siswa kan semangat gitu loh. Hanya dari hukum begitu, saya itu nempel sampai sekarang gitu, walaupun saya bukan mahasiswa fisika. Teori, nanti kalau dibuat rumus kan gampang ya, P1 itu lebih gede apa P2. Pokoknya intinya apa? Tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Makanya kalau kita itu lagi naik bis, jendela kita buka, korden yang ada di bis itu kira-kira kena angin tuh masuk apa malah keluar? Malah keluar kan. Kenapa? Tekanan di luar itu rendah. Kenapa? Anginnya kenceng, tekanannya kan rendah. Di dalam bis lebih tinggi, mesti korden akan lari keluar. Anda membuang apa saja tinggal lempar ke atas, langsung kesedot keluar. Dan kalau Anda itu punya mobil, kok mobilnya kecil, nanti salipan dengan truk yang besar atau bis yang besar kecepatan tinggi, itu mesti gerakan mobil itu malah mendekat kepada bis yang nyalip Anda. Kesedot itu. Kenapa? Tekanannya sangat rendah. Dan kalau bentuk mobil itu salah, bentuknya atas itu miring gitu, yang bawah rendah, itu adalah konstruksi apa? Sayap pesawat. Sayap pesawat itu dibuat seperti itu, yang atas itu melengkung, yang bawahnya lurus. Nanti kalau digerakkan ke depan, itu terbang sendiri. Kenapa? Karena bawah itu tekanannya tinggi, yang atas tekanannya rendah. Mesti akan terangkat ke atas. Yang membuat dia terbang bukan karena dorongan jet, tapi bentuk sayapnya. Itu nyantol terus, kenapa? Faham. Faham itu apa? Bisa mengkaitkan fakta dengan maklumat, dan itu disebut pemikiran tingkat 1. Baru tingkat 1 loh ya. Terus kalau tingkat 2 gimana? Kalau kita ingin membenarkan sesuatu yang tidak terindra. Contohnya apa? Ingin tahu sesuatu di balik tembok. Kita ingin tahu apa yang ada di dalam tanah.
Kita ingin tahu apa yang ada di dalam samudra. Kita ingin tahu apa kandungan bumi. Kita ingin tahu apa yang ada di balik langit. Kita ingin tahu surga itu ada atau tidak. Kita ingin tahu Tuhan ada atau tidak. Ini tidak bisa dengan berpikir tingkat 1. Harus dengan berpikir tingkat 2. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama. Wassalam. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.